Oke, bismillah ya. Baik, banyak gagasan-gagasan beliau yang unik, menarik. Kalau baca bukunya banyak lucu-lucunya. Jadi, karena memang orangnya nyantai. Kita lihat ya, ini itu wajahnya beliau. Yo, beda ya dengan konstruksi wajah kita. Ya karena orang Perancis ya, kamu ndak usah minder, kita itu ndak gagah, ndak ganteng, ndak apa-apa, eksotis. Ya, ada keindahannya sendiri-sendiri. Kesese itu apa yang aku tahu. Makanya tadi beliau ini bapak skeptisisme modern. Jadi agak skeptis dengan pengetahuan manusia. Skeptis itu bukan berarti tidak percaya, cuma apa ya? Yang kita anggap benar itu loh, apa ya? Yang kamu merasa ngerti itu loh, apa ya? Oh itu pertanyaan apa ya itu kan menjengkelkan. Kamu ngomong apa saja terus ngomong apa iya begitu. Apa iya? Oh, mungkin bahasa lainnya kalau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, masak sih? Nah, itu. Kamu ditanya masak sih itu kan tidak enak. Kamu sudah ngomong ngotot-ngotot berapi-api, masuk sih itu kan jengkelmu luar biasa. Nah ini bahasa Perancisnya itu kesese. Jadi masuk sih apa iya? Wah itu padahal kamu sudah ingin meyakinkan orang ngomongnya meledak-ledak itu. Jawabannya cuma simple, masuk sih gitu. Nah itu nanti kamu boleh komen ya kalau ada orang ngomong panjang lebar itu, kita bacanya aja males, kamu komennya satu kata aja, mosok sih gitu. Dia mesti jengkel terus ngomong lagi panjang lagi, kamu satu kata saja, mosok sih. Oke, tapi ini gayanya dia, Montaigne ini, dia meragukan manusia itu bisa dapat pengetahuan yang universal, komprehensif, benar mutlak. Bahwa ada titik-titik benarnya mungkin ya, tapi apa iya pengetahuan itu bisa dipakai segala situasi, segala kondisi. Bukankah yang kita anggap benar itu kan seluas yang kita tahu saja, sejauh pengalaman kita saja kan. Prinsip-prinsip yang kita anggap benar itu kan sumbernya kan pengalaman kita, dan pengalaman kita itu betapa terbatasnya. Kita tidak tahu segalanya. Yang kita tahu ya sejauh pengalaman hidup kita saja. Tentang apapun yang kita anggap benar. Makanya de Montaigne ini lebih suka dengan cara berpikir skeptis. Cuma bukan skeptis yang jatuhnya negatif. Jadi tidak kok terus berarti tidak ada kebenaran. Berarti tidak, cuma kebenaranmu itu pastikan lagi, ujilah lagi. Apa ya dia relevan untuk segala situasi. Mungkin cocok untuk satu situasi, tapi apa ya cocok untuk segala situasi. Apa ya dia cocok terus-menerus. Wong kadang-kadang kita hidup ini kan kadang yang kita anggap mutlak benar, kadang-kadang ya ternyata situasinya berubah. Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang perlu disesuaikan lagi benernya. Misalnya kemarin waktu pandemi ya, ke masjid itu kan sangat benar kita yakini. Jamaah, lurus, rapat kan gitu. Tapi begitu pandemi datang kan berubah sekarang prinsipnya. Lebih baik di rumah. Oh, itu kan terus kamu marah-marah padahal kamu tidak pernah ke masjid. Dilarang ke masjid kok marah-marah. Yang harus marah kan yang tiap hari ke masjid. Tapi enggak, kita dituntut arif untuk membaca situasi. Nah ini bagian dari kesese tadi. Jadi, apa ya begitu? Apa yang aku tahu? Nah ini motonya seorang de Montaigne. Yang kedua, beliau ini karena anak Renaissance, cara berpikirnya masuk aliran namanya humanisme. Jadi
Humanisme itu zaman itu salah satu pemikiran yang disukai. Orang kalau disebut humanis pada zaman itu berarti dia level berpikirnya tinggi. Jadi zaman itu ada 3 bidang yang favorit. Yang pertama sastra, seni, yang kedua hukum, yang ketiga ini humanitas ini. Makanya orang yang alirannya ini disebut seorang humanis. Nah, cirinya 3 saat itu humanisme itu yang menonjol. Jadi humanisme ini muncul sebagai kritik era sebelumnya, era abad tengah yang cenderung teosentris. Teosentris itu fokusnya ada pada Tuhan. Tema-tema abad tengah itu kan tema-tema ketuhanan, tema-tema langit semua. Nah, geser ke modern, fokusnya tidak lagi ke Tuhan, tapi pada manusia. Namanya antroposentris. Kalau era abad tengah namanya teosentris. Teosentris itu fokusnya Tuhan. Apa-apa dicari keinginannya Tuhan apa sih dalam hidup ini. Yang dituju oleh Tuhan apa dan kita mengejar itu. Itu gaya abad tengah. Nah, gaya modern enggak. Fokusnya ada pada manusia. Ya nanti ada peristiwa-peristiwa sejarah traumatik sehubungan dengan agama-agama. Sehingga membuat orang cara berpikirnya geser. Namanya humanisme tadi. Cirinya 3 yang menonjol. Yang pertama subjektivitas, yang kedua kritik, yang ketiga kemajuan. Jadi subjektivitas itu manusia yang sadar dirinya adalah subjek. Pusatnya realitas, pusatnya alam semesta. Jadi antroposentris itu istilahnya homo mensura. Homo mensura itu manusia jadi ukuran. Termasuk agama, Pak? Iya. Agama itu dipercaya atau tidak, itu kan kuncinya di manusia. Jadi namanya subjektivitas. Kuncinya ada pada subjek. Jadi renaisan, humanisme renaisan itu ya fokus pada setiap orang sebagai jati diri, sebagai subjek-subjek. Ini sebenarnya juga kritik pada cara berpikir saintifik yang cenderung saintisme. Kalau di saintisme itu manusia itu sering diposisikan sebagai objek. Jadi memahami manusia seperti memahami alam, memahami benda-benda yang eksak. Jadi individualitas kita, kedirian kita sebagai manusia tidak dihitung. Jadi pokoknya kita dianggap tidak ada kayak benda-benda. Kalian sebagai individu satu-satu, saya tidak peduli. Pokoknya peserta ngaji filsafat semuanya. Ini objektivasi namanya. Nah, di dunia modern dihargai subjektivitas di cara berpikir renaisan humanisme. Kemudian gaya kritik. Secara umum yang dikritik tradisi, otoritas. Ya karena tadi ya, karena di era abad tengah itu sulit sekali kita bebas, ada banyak kungkungan-kungkungan dari dogma, dari agama, dari tradisi, dari otoritas. Maka humanisme renaisan muncul dengan kritik-kritik yang sangat menganjurkan bebasnya manusia. Yang ketiga adalah kemajuan. Jadi hidup ini geraknya adalah linier maju. Ini gaya renaisan. Jadi sejarah itu ya dari primitif ke modern, dari masa lalu ke masa kini. Terus yang masa kini jadi masa lalu, jadi masa kini lagi, dan seterusnya. Ini namanya gerak linear sejarah. Itu yang disebut progres kemajuan. Kan ada filosof yang bilang sejarah itu melingkar saja. Dulu ada kayak begitu, sekarang ada lagi, cuma
Mungkin kondisinya saja, isinya saja yang berbeda tapi polanya sama. Ini misalnya Ibnu Khaldun yang dulu kita pelajari. Tapi orang modern membaca sejarah itu sifatnya progres. Jadi progres itu ya berubah terus. Ada juga orang yang membaca sejarah itu tidak melingkar, tidak maju tapi mundur. Ada. Orang membaca sejarah mundur itu ya orientasi hidupnya di belakang. Jadi kita harus meniru simbah-simbah kita dulu, kita harus meniru nenek moyang kita dulu dan lain sebagainya. Ini orientasinya ke belakang. Jadi geraknya mundur. Nah, yo masing-masing punya argumen. Orang kan yang ingin kembali ke masa lalu juga punya argumen, masa lalu lebih bagus. Kalau masa kini, wah anaknya kurang ajar. Orang dulu sopan-sopan misalnya. Anak sekarang, wah enggak iso dikandani. Misalnya kalau orang dulu, wah manut-manut misalnya. Nah, ini terus ingin kembali ke masa lalu. Ada yang model gaya modern, ya hidup ini ya maju terus. Jadi kita tetap berubah, generasi ini berubah, tambah berubah, tambah berubah. Kalau yang berpandangan sejarah itu sirkuler, ya sejarah itu muter. Kita ingin berubah, ya tetap hasilnya muter. Nanti kembali lagi. Baik, malah ngomong sejarah. Lanjut, wong ini cuma pengantar. Harusnya saya tidak panjang-panjang di sini. Nah, ini cara berpikirnya de Montaigne. Jadi ya tentu saja dia anak zamannya. Kata de Montaigne itu ada kalimat saya kutip. As for me and what is right for himself, he readily concedes is not necessarily right for anyone else. Jadi menurutku apa yang benar untuk dirinya sebagaimana dia siap untuk menerima itu tidak pasti benar untuk semua orang. Jadi kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Yang saya anggap benar mungkin kalian nganggapnya tidak pas, tidak benar. Jadi dengan pertimbangan kita masing-masing. Maka cara berpikirnya de Montaigne itu yang pertama apa? Hidup ini mari bebas berpikir dan jiwa yang tenang. Kalau ingin bahagia, bisa berpikir bebas dan jiwa kita damai. Ini enak kalau kita bisa ini. Biasanya sumber kegelisahan itu kita tidak bebas berpikir, jiwanya gelisah. Atau bebas berpikir tapi jiwa kita gelisah. Atau jiwa kita damai tapi tidak bebas berpikir. Kata de Montaigne, ya kalau ingin bahagia, bebas mikir dan jiwanya damai. Tidak mudah loh bebas berpikir itu. Berpikir itu sebenarnya hakikatnya bebas. Tapi kalau kita sendiri memagari pikiran kita untuk tidak bebas, itu sumber kegelisahan. Mau mikir gini, jangan mikir. Dan kita mau digituin, itu akan membuat kita gelisah. Padahal mikir itu kan hakikatnya sudah bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa. Apa bisa orang menghalangimu mikir? Kamu bayangke sing saru-saru kan iso ya di kepalamu. Kamu mikir kan bisa. Siapa yang bisa menghalangi isi pikiranmu? Gitu loh. Tapi engkau dengan rela dihalangi berpikirmu, kamu sendiri kemudian, wah saya mau mikir ke sana Pak, tapi apa ya boleh? Tidak boleh Pak, berarti saya harus. Kamu sendiri sebenarnya. Kalau tindakan bisa dihalangi orang di luar kita. Tapi kalau pikiran sebenarnya tidak. Orang bisa melarang-larang kita, jangan berpikir gitu loh ya. Kamu jangan bayangkan yang aneh-aneh loh ya. Nah, tapi kan kamu bayangkan aneh-aneh kan bisa saja. Apa aku bisa menghentikan? Kalau kamu
mau pulang, itu kan fisik di luar. Orang bisa menghalangi, jangan pulang, pintunya ditutup saja biar tidak pulang, bisa. Tapi kalau pikiran apa bisa? Tidak bisa. Yang membuat tidak bebas berpikir siapa? Kita sendiri. Dari mana? Ketakutan-ketakutan kita. Ketakutan-ketakutan itu bisa diprovokasi dari luar, ditakut-takuti dari luar, itu baru bisa. Jadi yang kita kemudian masuk ke sana. Nah, itu nanti jadi sumber ndak damai katanya De Montaigne. Jadi bebas berpikir, kedamaian jiwa. Yang kedua, yang kita anggap standar benar, salah, baik, buruk, itu hakikatnya adalah konvensi-konvensi dalam budaya di mana kita tinggal. Jadi ini De Montaigne ya. Dan kadang-kadang ngaji itu dipotong-potong terus seolah-olah pikiranku. Ya ndak apa-apa sih, aku jadi seneng, aku ketok hebat banget ngono aku. Kalian yang motong-motong itu kadang-kadang tidak sadar membuat saya seolah-olah hebat sekali. Padahal ini kan saya cuma membunyikan pikirannya para filosof. Jadi ngaji kita ada disclaimer-nya ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan pikiran saya. Kalian menerima apa tidak ya monggo. Sesuai konteks hidupmu masing-masing. Saya khawatir levelku dianggap selevel Aristoteles, De Montaigne dan kawan-kawan. Aku cuma mau membunyikan pikiran-pikiran mereka saja. Baik, jadi kata Montaigne ukuran penilaian benar salah, baik buruk itu kuncinya di nilai-nilai sekitar kita, konvensi sebenarnya, kesepakatan-kesepakatan. Oleh budaya sekitar kita disepakati sebagai benar, kemudian ditanamkan ke kita sejak kecil. Dengan kacamata itulah kita melihat dunia di sekeliling kita. Itulah mengapa cara pandang kita mungkin beda dengan orang di Amerika, di Eropa, di India. Kenapa? Budaya di sekelilingnya berbeda. Jadi ukuran penilaian itu ada dalam nilai-nilai konvensi kesepakatan di sekeliling kita. Ya mudahnya benar salah baik buruk itu lebih ke kesepakatan-kesepakatan sekeliling. Nah ini prinsip kedua. Oke, nanti kalau dipotong kan terus judulnya ternyata benar salah itu hanya kesepakatan saja. Oke, kayak waktu podcast saya bilang, yo saya itu rasanya kayak tersesat di jalan yang benar. Nanti video ini dipotong itu dok. Pak Faiz ngaku sendiri kalau tersesat. Oke, ya wis ora apa-apa lah, sing waras ngalah. Oke, terus ya, yang ketiga, kalau ini sudah sering ya, sudah umum. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang jadi karakter kita. Itulah yang nuntun perilaku kita. Jadi kita itu adalah apa yang kita biasakan. Pak, rasanya misalnya ya kita yang muslim ini memang yang benar itu ya agama saya Pak. Nanti agama lain rasanya yang benar ya agamaku. Yang lain akan, kenapa kok tumbuh rasa seperti itu ya? Karena kita membiasakan diri dengan itu sejak kecil. Orang di setiap budaya juga begitu. Mereka merasa ya budayaku ini yang luhur. Inilah yang baik, inilah yang benar. Kenapa begitu? Dibiasakan sejak kecil. Jadi kebiasaan itulah yang nuntun perilaku kita. Nah ini nanti jadi titik-titik masuknya De Montaigne untuk melakukan kritik, melakukan skeptik, termasuk mempertanyakan apa iya baik beneran, apa iya luhur secara universal dan lain sebagainya. Nah yang keempat, kalau ingin tenang, mari kita membaca hidup ini secara merdeka. Dan
memerdekakan diri dari keterpaksaan-keterpaksaan, kesepakatan-kesepakatan tadi. Memerdekakan itu bukan berarti menolak ya. Tapi ayo kita pikir lagi, ayo kita refleksi lagi, mungkin ada yang cocok kita ambil. Kalau memang masih sesuai, yuk kita jalan. Kalau rasanya kok tidak sesuai, feel free untuk, saya tidak cocok dengan budaya yang semacam ini, saya ingin yang lebih rasional saja, monggo saja, kata De Montaigne. Itu jalannya hidup yang tenang. Karena kalau kita merasa tidak cocok kok memaksakan diri di situ, akhirnya kita tidak tenang terus. Hidup sekali kok tidak tenang, kan eman-eman. Jadi hidup kita kan tidak bisa diulang. Ya kalau film di replay bisa diulang dari sini. Saya ingin diulang sejak SMA. Karena rasanya kok zaman SMA dulu kalau saya agak agresif dikit mungkin nggak semalang ini nasibku sekarang misalnya. Kan tidak bisa begitu. Dia berkembang terus, maka feel free saja. Kalau kamu merasa aku rasanya tidak enak ya, tidak nyaman ya, tidak cocok ya, ambil yang cocok, yang sesuai, yang membuatmu nyaman. Kata De Montaigne ini. Jadi ini cara berpikirnya dia begitu. Termasuk nanti yang berhubungan dengan persahabatan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.